Iya. Tapi kan kita tidak memerangi mereka. Kita perangi kebijakannya dan mereka sedang berjuang dengan cara mereka. Mereka saudara-saudara kita sedang berjuang meskipun tadi setidaknya mereka berjuang dengan cara yang senyap. Indonesia ngecap mereka ini pemberontakan. Boleh kita mengecam produk-produk yang pro kepada Israel gitu ya. Tapi kita harus antisipasi, harus udah mulai mempersiapkan apakah sudah ada produk pengganti. Nah, ini bener nih. Jangan cuma ngecam doang, tapi nggak ada substitusinya. Secara aspek keagamaan yang kita imani, memang kita harus ngebela itu. Harus membela saudara kita ya. Membela saudara kita, membela tanah kita. Udah carut-marut. Karena memang awalnya mungkin perang kepentingan, teriris di situ ada kepentingan agama, sehingga agama yang menjadi permasalahan. Dibanding ada ungkapan yang bilang sarjana tidak penting. Ya. Salah saya. Bukan Salah saya. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kiatmo, Bang Reza. Bang Reza kedua kalinya ya. Dua kali. Bisa ketemu lagi. Mantep. Kali ini aku ngundang Bang Reza lagi. Aku mau lihat tentang apa ya, kejadian internasional ya. Sebutnya internasional, global lah. Tentang perang Israel-Palestina, Bang. Duduh. Sok-sokan jauh nih mainnya. Ini berat banget nih. Kenapa Bang Reza? Karena Bang Reza dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Oke. Pasti perspektifnya lebih komprehensif. Ya kan? Betul. Bang, ini kan lama nih. Kejadian ini lama. Udah dari zaman dulu sampai sekarang. Korban juga udah banyak. Pertama deh, prihatin pasti prihatin, ya kan? Sangat. Nah, kalau menurut Bang Reza sebagai tokoh ICMI gitu ya, yang aku langsung to the point aja. Nyelesain ini gimana sih Bang? Supaya tidak berkelanjutan nih masalah kemanusiaan. Oke, kalau ini pandangan ya. Pandangan kalau dari saya melihatnya ini satu hal yang aneh. Oh, aneh. Aneh. Sekarang peperangan dibiarkan, kejahatan kemanusiaan dibiarkan. Oke. Dan ini seolah-olah semua negara terdiam. Jadi ini yang menjadi hal yang memang harus bagaimana mengatasinya adalah kita harus berjuang terus di PBB. Karena ini harus sudah kekuatan bersama. Ya. Nah, kenapa negara-negara pada bungkam ini yang bikin saya gatal juga kan gitu. Apalagi tetangga-tetangganya ya, Bang. Apalagi tetangga-tetangganya, bener. Nah, buat teman-teman, aku pakai ini kan Chicago Bulls. Dari kemarin aku pakai, bukan nggak ada fungsinya. Ini Reinsdorf family, salah satu keluarga Yahudi. Aku mau, ya ini nanti mungkin Bang Reza tanggapin juga ya. Boleh. Aku mau pisahkan antara Israel yang sekarang berperang melawan Palestina dan Yahudi. Karena setauku, Bang Reza, Yahudi dan Islam sebenarnya seharusnya bersaudara. Karena kalau kita ambil dari nasabnya, Yehuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, ini kan nanti ada Nabi Ishak yang menurunkan akhirnya bangsa-bangsa Yahudi. Ada Nabi Ismail yang akhirnya sekarang Muslim. Apa mereka nggak seharusnya bersaudara, Bang Reza? Udah nih, pertanyaannya itu nih. Iya. Oke. Jadi gini, ketika memang agama ini lahir, ini kan agama langit ini kan. Agama langit lahir, sebetulnya kita semua bersaudara. Oke. Tapi kan yang jadi masalah adalah pihak-pihak yang memang menyalahgunakan itu. Sama seperti halnya perseteruan misalkan seperti Indonesia dengan Tiongkok jika memang waktu itu ada gesekan gitu ya. Apakah tidak ada Muslim di sana? Banyak. Tapi apakah kita memerangi Muslimnya? Enggak, tapi kita memerangi kebijakannya, sistemnya, dan lain-lain. Artinya dalam konteks ini adalah satu kejahatan perang sekali lagi. Kita melihatnya Israelnya. Jadi Israel sebagai satu negara, satu entitas yang punya kepentingan politik pada dunia, ini sudah sangat melenceng. Oh, berarti sebagai bangsa invader atau mereka mau mengambil tanahnya atau gimana sih, Bang Reza sebenarnya? Nah, ini balik lagi kepada kepentingan. Nah, kepentingannya adalah memang merebut tanah. Nah, ini kan mereka terusir dari beberapa negara di Eropa pada saat itu habis setelah Perang Dunia Kedua. Mereka ingin merebut, menggunakan kekuatan politik, menggunakan negara-negara besar sebagai backingan, sehingga dengan berbagai isu dan lain-lain direbutlah tanah itu. Gitu. Sehingga muncul sentimen agama di situ, tidak bisa dihindarin. Padahal itu kejahatan kemanusiaan ya? Kejahatan kemanusiaan. Bukan perang agama berarti? Bukan kejahatan agama. Memang akhirnya karena tempat ibadah yang diserang, kita sebagai orang Islam tergerak wajib memerangi kan gitu. Nah,
Saya setuju dengan pendapat Kang Reza Kiatmo. Sebagai orang Islam kita harus fight melawan. Tapi kan dengan cara-cara yang tepat ya maksudnya. Ada kemarin rame seruan untuk boykot, ya kan, beberapa produk yang disinyalir beraliansi ke Israel, ya. Kan? Sampai akhirnya kita lupa bahwa banyak saudara-saudara kita juga Muslim yang bekerja di tempat itu. Ya kan, timbul pro kontra. Ini di Indonesia loh ya. Ini di Indonesia. Terus sampai ada seruan, ya udah lo kalau mau ikut bela Palestina, berangkat aja ke sana. Dan disuruh berangkat akhirnya. Disuruh berangkat. Itu kan lebih ekstrim lagi gitu menurut aku. Nah, menurut Bang Reza, peran apa yang bisa kita ambil Bang untuk merasakan empati saudara-saudara kita di Palestina? Ya, cara berjuang macam-macam. Berjuang dengan tangan. Berjuang dengan tangan artinya memang berangkat langsung perangi. Berjuang dengan lidah, artinya kita suarakan terus-menerus. Dan yang berikutnya adalah yang paling ringan itu minimal setidaknya kita menolak eksistensi mereka. Kita yakini bahwa apa yang kita lakukan benar, apa yang bisa kita lakukan dengan mengurangi pembelian produk yang memang jelas-jelas mendukung mereka, itu adalah bagian dari upaya. Jadi kalau ditanya ke saya, itu adalah bagian dari upaya. Terlepas nanti di dalamnya situ ada saudara kita juga yang orang Muslim bekerja di situ. Ini perjuangan ini mirip seperti memerangi sistem ekonomi kapitalis. Oh iya. Wah, ini BlackRock nanti jadinya batu. Ini seperti ekonomi kapitalis, kemudian sampai akhirnya kita memerangi sistem ribawi. Rasanya kalau membuat sistem perbankan ini juga diruntuhkan, banyak saudara kita bekerja di perbankan. Nah, akhirnya dibikinlah sistem perbankan syariah sebagai alternatif untuk perpindahan. Itu kalau saya lihat. Aku yakin ya, selain untuk memerangi, ini kan konteksnya adalah memerangi ekonomi global, terus habis itu elit-elit global yang seperti itu, yang kebanyakan mereka memang berafiliasi dengan Israel. Aku bilang gitulah. Tapi kalau menurutku, gini Bang, di negara Israel sendiri yang notabene Indonesia nggak mengakui ya negara Israel, ternyata ada Muslim Bang dan Arab. Bahkan mereka gabung jadi tentara IDF, Israel Defense Force. Itu orang seperti apa Bang? Kayak gitu itu. Ya ini tadi ironinya ya. Kalau saya lihat ya mungkin balik lagi sebagian dari saudara-saudara kita masih hilaf. Atau kewajiban warga negara mungkin. Kita nggak tahu deh. Mungkin maksudnya kewajiban warga negara Israel ada wajib militer. Ya, aku nggak tahu deh. Ya tadi sebagai warga negara mereka juga bisa apa? Ya. Sama seperti halnya ketika ada kebijakan tadi dari negara lain, termasuk kita melihat bahkan banyak kebijakan Amerika ini yang zolim. Tapi apakah ada tidak ada orang Islam di Amerika? Kan ada. Banyak juga. Iya. Tapi kan kita tidak memerangi mereka. Kita perangi kebijakannya dan mereka sedang berjuang dengan cara mereka. Wah, ini menarik. Kita berjuang dari negeri sini dengan cara yang bisa kita lakukan. Mereka saudara-saudara kita sedang berjuang meskipun tadi setidaknya mereka berjuang dengan cara yang senyap, kan begitu juga. Jadi yang munafik ada, tapi nggak bisa dihindarin. Tapi balik lagi ada juga yang memang sedang berjuang. Buat mereka sendiri ya. Betul. Ini menarik nih ngomong-ngomong perjuangan nih Bang. Ada yang mengatakan bahwa kelompok yang sekarang lagi berperang di Gaza, ini kan Hamas. Mereka benar-benar milisi yang militan banget. Bang Reza mau ke Garut kan? Insya Allah, saya mau ke Garut. Ngomong-ngomong guys, soal Garut, ternyata di Garut ini di sejarah Indonesia ada yang namanya Kartosuwiryo ya Pak. Ini sama-sama milisi nih Bang. Iya. Apa bisa disamakan antara militansi Hamas dan yang dilakukan DITII Kartosuwiryo zaman dulu? Karena Indonesia ngecap mereka ini pemberontakan. Seperti itu, gimana Bang? Lo ngerjain gua, Ki. Kenapa? Tiba-tiba gua harus flashback, oh iya gitu ya. Iya kan? Jawabannya Bang, ini gini. Kalau ditanya apakah ada kemiripan atau ini, ya jelas jawabannya namanya militansi itu pastinya di setiap negara pun ada. Dan ada hal yang mereka yakini. Oke. Apakah yang mereka yakini ini benar atau salah? Ya ketika memang kita lihat pondasinya benar. Nah, kembali kepada hukum yang berada di tanah pijakannya. Nah, kebetulan Indonesia memang kita bukan negara Islam. Ada provinsi khusus.
daerah istimewa Aceh yang memang hukumnya hukum syariah. Nah, itu kan kembali kepada konsensus yang dibuat. Iya sih benar. Nah, sehingga aspirasinya kita perlu serap, kita perlu perjuangkan dengan cara-cara yang memang menurut hukum kita bisa pertanggungjawabkan. Tapi banyak, Bang Reza. Sampai sekarang di Garut pun masih banyak yang masih banyak seperti itu ya? Masih banyak. Jadi ininya memberi pengertian kepada yang militan-militan yang seperti itu gimana kira-kira? Itu kan kita sebagai orang yang banyak berinteraksi di masyarakat ya, kita selalu memberikan pendekatan persuasif, penjelasan yang baik, yang tidak, terlepas dari mulai mereka membangun militansi kepada kadernya dan lain-lain itu kan adalah upaya mereka, tapi kan selalu kita kelola. Oke. Jadi seandainya saya menjadi pimpinan daerah pun itu yang akan saya kelola. Karena menghabiskan tidak mungkin. Iya. Tapi membiarkan bertumbuh pun salah juga. Salah. Karena kita berdiri di hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia kan. Nah itu yang memang harus kita kelola karena ya inilah the beauty of Indonesia. Asik. Keren bahasanya the beauty of Indonesia. The beauty of Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Nah ini yang menjadi tantangan meskipun kita mayoritas Muslim tapi di situ kita mengakomodir keyakinan-keyakinan lain termasuk yang militan dan radikal. Nah itu yang radikalisme itu yang bahaya ya Bang. Betul. Tapi aku yakin sebagai Ketua IJMI Jakarta Selatan ya Bang. Ya. Ini menarik nih. Ini menarik. Aku pengen tahu pandangan rekan-rekan di IJMI tentang saudara-saudara Muslim yang ada di Palestina. Ini langkah apa atau tindakan apa yang IJMI lakukan? Yang pasti IJMI sebagai cendekiawan ya, kita sebagai pemikir, cendekiawan selalu mencari formula apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena ini udah politiknya politik luar negeri. Ya. Mendukung ke sini, dampaknya ke sini. Memberikan rekomendasi ke sini, dampaknya ke sini. Sehingga melihatnya harus komprehensif. Balik lagi, apakah pemerintah dianggap lambat dalam hal ini? Balik lagi. Saya menilainya moderat. Karena menyuarakan terus-menerus kita suarakan. Kemarin Pak Prabowo ya kemarin, menghujat, bukan menghujat, mengutuk tindakan Israel. Kayaknya seperti itu, benar-benar ya seperti Betul. itu. Itu juga termasuk bagian dari upaya. Betul, karena bagaimanapun juga itu adalah kejahatan perang. Adalah hal yang secara politik juga salah gitu kan berdiri di atas tanah jajahan. Iya. Kenapa harus kita biarkan terus? Memang disitulah power secara posisi Indonesia di internasional yang mungkin belum sekuat itu, sehingga di situ yang menjadi efeknya belum efektif. Tapi ini selain di pembicaraan yang tadi berat, aku ngambil yang ringan aja deh. Kemarin lagi rame soal beberapa anak remaja yang tidak empati, justru mempermainkan penderitaan anak-anak Palestina saat makan di restoran fast food tuh. Ya kan meskipun dia sudah minta maaf ya. Maksudnya gini Mas Reza, pertanyaannya adalah ini kan sudah menjadi concern semua orang. Dari dewasa, dari orang pintar sampai orang biasa gitu. Jadi concern semua orang. Bagaimana Bang Reza melihat bahwa masih ada segelintir orang yang entah bercanda entah apa, tapi tidak berempati gitu, malah jadi candaan gitu. Sementara saudara-saudara kita di Palestina sana menderita gitu. Sangat. Gimana Bang? Karena apa salah pengajaran atau salah info gimana gitu ya? Ini kaitannya dengan akhirnya nanti ada kombinasi dengan adat atau kultur. Kultur, karena kebetulan kultur Indonesia tidak bisa menerima hal seperti itu, sehingga kita memandangnya ini kayaknya nggak bener nih caranya, kan gitu kan. Nah, padahal mungkin kalau untuk di kelompok-kelompok yang keras itu disahkan, gitu kan. Nah ini yang harapannya adalah bagaimana sampai akhirnya Indonesia bisa menguatkan Palestina dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, seiring sejalan dengan hal yang bisa kita lakukan. Maksudnya gini, boleh kita mengecam produk-produk yang pro kepada Israel gitu ya. Tapi kita harus antisipasi, harus udah mulai mempersiapkan apakah sudah ada produk pengganti. Nah, ini benar nih. Produk pengganti. Jangan cuma ngecam doang, tapi nggak ada substitusinya. Betul. Meskipun mengecam terus nih, karena perjuangan dari lidah. Betul. Kita perjuangan lidah, kita suarakan terus. Ketika salah, kita harus sampaikan salah. Ya, tapi bersamaan kita berikan alternatif. Nah, ini yang
masih PR banget nih. Ya, gitu kalau saya ngelihat. PR sih. Jadi masyarakat Indonesia ini taunya hitam putih. Hitam putih. Ini yang benar, ini yang salah. Ya. Betul. Pokoknya tutup mata, hajar sudah gitu kan. Ya. Aku pengen tahu, Bang, kalau menurut pandangannya Bang Reza ya. Selain ini tadi konflik tentang tanah jajahan, harusnya orang-orang di Indonesia sebagai ketua IJMI mengolah informasi seperti apa, Bang? Mengolah informasi. Betul. Biar enggak enggak carut marut gitu loh. Iya. Marut. Ya, pertama sebetulnya saya tidak berani menyalahkan juga saudara-saudara kita yang begitu keras. Kenapa? Karena di sana pun kejahatan kemanusiaan yang dilakukan. Oh iya. Sekarang ibaratnya saudara kita digebukin, meskipun mungkin saudara kita juga melakukan kesalahan, apakah kita nggak ngebela dulu? Oh iya. Nah, secara naluri kita pasti ngebela dulu. Ngebela dulu. Kalau perlu kita gebuk balik kan? Iya, benar. Nah, kalau perlu nih. Klarifikasi belakangan. Klarifikasi belakangan, perbaikan dilakukan. Jadi saya tidak bisa menyalahkan juga ketika ada saudara-saudara kita begitu kerasnya, karena di sana jahat sekali. Ini yang memang tidak bisa diterima. Itu yang aku butuh, Memang benar-benar kadang-kadang orang enggak cari tahu dulu. Enggak, ini gerakan giroh ya namanya. Gerakan ini karena yang sudah di depan mata adalah pelecehan, nyawa, kemudian anak kecil gitu ya. Jadi ini kita bela, kita lawan. Meskipun tadi banyak upaya rangkaian yang perlu kita lawan lagi gitu ya. Secara ekonomi, kemudian kita boikot, kemudian secara antisipasi apa produk pengganti yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat gitu kan. Nah, ini yang kita sebagai cendekiawan melihatnya selalu komprehensif. Gitu. Tapi berarti kalau nanti Bang Reza di Garut nggak bakalan gitulah ya. Ya, kembali people power sulit dihindari, tapi kita harus manage-nya ya. Kalau saya melihatnya gitu. Konfliknya seperti itu. Betul. Nah, karakter warga Garut gimana sih, Bang, terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Bagaimanapun juga mereka punya rasa yang luar biasa ya, girohnya gitu untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka pun selalu mengaspirasikan, selalu menyuarakan karena ada hal yang ya kita rasakan juga gitu kan, apalagi kita sebagai umat mayoritas gitu ya, bagaimana rasanya ketika hak-hak kita ditindas atau diperangi, karena kan dalam kacamata Islam jelas. Dari Al-Maidah 41, Al-Baqarah 143, Al-Isra ayat 1, banyak bahwa itu adalah tanahnya para nabi, kiblat pertama, kemudian juga tempat Isra Mi'rajnya Rasul gitu kan. Jadi secara aspek keagamaan yang kita imani, nah ini kan, ini yang kita imani, memang kita harus ngebela itu. Harus membela saudara kita ya? Membela saudara kita, membela tanah kita. Oke. Ya karena tadi ajaran agama. Ya. Nah, ini kan satu hal yang ya nggak bisa kita tahan juga gitu kan? Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan juga gitu. Jadi aspek kemanusiaan kita dorong, aspek politik, aspek agama, aspek ekonomi. Gitu. Jadi ketika memang suara rakyat mendorong itu, ya kita harus akomodir gitu. Mau nggak mau ya, Bang? Mau. Ini aku jadi ingat sebenarnya kalau konflik semacam itu sebenarnya nggak cuman di Israel sama Palestina. Ada di dekat sini di Asia. India dan Pakistan. Perbatasannya kan ribut terus tuh. Itu nantinya jadi isu agama juga ya, Bang. Tapi berarti yang ada di yang ada di Israel dan Palestina ini apakah perang yang dibalut dengan isu agama, perang atas tanah yang dibalut isu agama, atau ini isu agama besar yang kemudian diperjuangkan menjadi sebuah perang? Asal muasal ya. Apapun perangnya pastinya adalah kepentingan. Tapi kalau ditanya apakah ini perang kepentingan satu negara dengan negara lain atau karena agama, udah carut marut. Iya ya. Udah carut marut. Karena memang awalnya mungkin perang kepentingan, teriris di situ ada kepentingan agama, sehingga agama yang menjadi permasalahan. Ya sama ibaratnya misalkan kita ada perselisihan, nggak taunya kita beda keyakinan. Ya benar. Ketika kita berselisih, beda keyakinan, sehingga malah
keyakinan itu yang berantem gitu. Iya benar. Itu adalah hal-hal yang memang terjadi di beberapa negara-negara yang terjadi kemiripan. Peperangan itu di wilayah yang terjadi kemiripan. Tadi contoh yang Mas Kiata sampaikan kan India, Pakistan. Belum perang Teluk. Iya. Perang Perang Arab. Mereka ini kan saudara sebangsa. Iya. Berarti kepentingan dasarnya. Kepentingan. Kemudian yang baru-baru kemarin, Ukraina Rusia. Mereka itu satu bangsa. Dulu Uni Soviet kan? Soviet. Ini satu bangsa. Iya. Sekarang bagaimana dengan Indonesia, Malaysia, Brunei? Belum di dalam Indonesia beragam suku bangsa. Iya. Nah, ini yang kita harus bijak. Berarti memang harus bijak. hati-hati mengartikan jangan apa-apa main perang agama dulu, enggak. Kepentingan pasti ujungnya. Pasti ujungnya kepentingan. Karena ya itu tadi dalam sejarah. Ini maaf ya, aku ngobrol sejarah, benar-benar sejarah. Islam belum pernah perang terbuka dengan Yahudi, kecuali bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Yang disebut bangsa Filistin ini keturunannya Seljuk ya, yang dulu Saracen naik unta itu. Ini kan Jalut dan Tolut itu loh, David dan Goliat itu. Itu kan jelas perangnya Filistin sama Israel. Nah, setelah itu nanti yang benar-benar perang terbuka memperebutkan by the name of God, gospel and glory dan kepercayaan, itu kan perang salib, Bang. Sekarang ada sejarah baru nih. Jadi perang isunya di dunia Yahudi sama Islam perang. Terlepas dari segala kepentingannya seperti itu, apakah para rekan-rekan di IJMI mempunyai pandangan tentang Yahudi ini emang harusnya nggak bisa dekat dengan Islam seperti itu, Bang? Kalau balik lagi kepada keyakinan, ini sampai hari kiamat akan terus terjadi. Bahkan meluas. Iya. Dengan keyakinan. Ini masalah keyakinan nih kan. Karena ada dasarnya tuh. Ada dasarnya. Iya. Sehingga kita mau di gerbong yang mana. Itu ini udah bagian dari keimanan yang memang kita yakini. Jadi ketika itu yang menjadi dikedepankan, memang bisa menjadi salah. Sehingga kita tetap harus melihat dari sisi kemanusiaan. Itu yang harus kita lawan. Kalau memang yang tadi ya bagaimanapun juga di sana adalah tempatnya umat Islam di Yerusalem kan gitu. Jadi itulah kiblat pertama yang harus kita jaga. Jadi itu memang sampai kapanpun akan terjadi dan kita ada di mana. Gitu ya. Betul. Aku sepakat. Satu hal yang penting, Bang, yang semua orang ngobrolin tentang donasi. Kalau rekan-rekan IJMI donasi-donasi yang kemudian disalurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina, ini terarah terukur apa enggak, Bang? Sebenarnya, karena banyak tuh ini ntar donasinya, wah jadi peluru, jadi senjata seperti itu, Bang. Secara detail saya nggak punya data, tapi kalau saya rasa sih dalam konteks darurat yang terjadi di sana, apapun bantuan akan bermanfaat. Bener. Apapun bantuan akan bermanfaat, meskipun kita memberikan boneka bekas kita buat anak-anak di sana, apapun itu akan bermanfaat. Iya. Bayangkan kita hidup di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, baru kena macet sedikit kita menggerutu, kena asap polusi kita menggerutu. Panas apa? Iya. Di sana toilet aja nggak ada. Iya. Kemudian di sana hidup dengan debu-debunya, bekas reruntuhan. Apapun. Jadi kalau ditanya bantuan apakah efektif ini ya, setidaknya membantu mereka untuk hidup 6 jam ke depan. Iya, betul. Ini mereka hitungannya jam. Perang ya di sana. Perang. Bener-bener. Hitungannya jam. Kita kasih bantuan hal kecil aja setidaknya memperpanjang harapan hidup mereka beberapa jam ke depan kan. Ya, ini yang kemana matanya para penguasaan itu kan? Iya benar. Kemana hatinya kan? Yang sangat disayangkan kan gitu. Tapi ternyata bukan cuman yang ada di Palestina, Bang. Kalau kemarin kita ngobrol tentang si Vina itu, ternyata dari datanya Bang Reza, Jawa Barat itu masih ada di dalam garis kemiskinan, mayoritas ya. Masih seperti itu. Betul. Kalau Bang Reza di Garut, gimana nih caranya? Kemiskinan identik memang dengan 3 hal. Pendidikan, perekonomian, kesehatan. Ini harus diperbaiki paralel. Barengan. Nggak ada yang didahulukan. Ini bersamaan. Ekonomi nggak bisa naik-naik kalau pendidikannya belum naik.
Pendidikan kalau tidak sehat juga nggak bisa. Tapi kesehatan sendiri bisa dibangun dengan pendidikan. Iya sih. Oke. Infrastruktur bisa dibangun karena perekonomian. Jadi ini lingkaran yang harus bersamaan. Jadi itu yang akan saya lakukan gitu lah. Nah, kalau berarti di Garut sendiri hambatan terbesar di mana, Bang? Dari 3 hal ini mana yang paling di menjadi masyarakat nih concern? Concern di pendidikan. Pendidikan. Pendidikan ini yang menjadi concern pertama karena perekonomian sudah mulai bagus, kemudian didongkrak lagi di daya ungkit lah ya, di leverage gitu ya kalau bahasa anak-anak startup, di leverage dengan pendidikan yang pas. Udah nanti dengan tambah kesehatan yang memang gaya hidupnya sehat, segala macamnya juga lingkungan hidupnya, ekosistemnya juga sehat, itu bisa beda ya. Bisa naik gitu. Berapa lama, Bang? Secara konkret kira-kira berapa lama buat ngebangun hal-hal tersebut? Ini khususnya di situ lah. Bisa 2 dekade. 2 dekade ya? 2 dekade. Karena kerja berat berarti itu, Bang ya? Ini tidak hanya Garut, ini se-Indonesia. Tapi ketika bicara Garut, terlebih. 2 dekade itu. 2 dekade. Kenapa 2 dekade? Karena inilah kesempatan kita masuk ke anak muda. Karena 2 dekade, 20 tahun ke depan, mereka yang mimpin Garut. Iya, 40-an lah mereka kan. 40-an kan? Iya, betul. Sama seperti kita sekarang, kita memikirkan itu, kita dibentuk sejak 20 tahun yang lalu. Iya. Oke. Ini bedanya. Kenapa aku tanya seperti itu? Ini bedanya. Bedanya cendekiawan politisi atau pure politisi. Kadang-kadang kalau politisi ini pikirannya ngacak. Pikirannya ngacak. Mau cepat aja, semuanya mau cepat. Tapi kalau cendekiawan ya bener 2 dekade, realistis anjir. Karena risetnya panjang. Iya. Karena Bang Reza juga ngalamin. 20 tahun yang lalu kayak gimana. 20 tahun yang lalu kita hidup kayak gimana kan? Kemudian kita dididik, digembleng, diasah, pola pikirnya juga harus benar. Sampai akhirnya kita punya ide, gagasan yang memang ini yang tepat. Oke. Nah, emang tidak mudah. Masyarakat memang berharap instan pasti. Oh, Indonesia enak, murah, cepat. Enak, murah, cepat. Enak, murah, cepat. Warteg dong. Ada itu. Warteg keren loh sekarang. Touchscreen. Yang ini. Nah, makanya aku senang banget ngebahas hal ini. Jadi kita punya banyak pandangan. Orang-orang nggak perlu ngejudge pandangan kita seperti apa. Tapi ya seperti sosoknya Bang Reza ini. Jadi mengumpulkan banyak referensi, seperti itu kan Bang. Betul. Banyak referensi, kemudian ya syukur-syukur Bang. Syukur-syukur. Kalau orang makin banyak ilmunya. Kemarin siapa yang ngomong, lupa aku. Bang Reza mungkin ya yang ngomong juga. Kalau orang-orang menaikkan standar pendidikannya, itu kan jadinya pemimpin-pemimpin. Oh, Firman Chandra. Oh iya, Om Firman ya. Iya, Bang Firman Chandra. Jadinya pemimpin-pemimpin nanti kan bagus juga depannya jadinya. Minimal standarnya S1 semua lah. Minimal S1. Minimal S1. Itu adalah target yang kita harapkan kan. Itu lumayan perjalanan panjang. Lumayan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, penduduk kalau di Garut juga banyak. Nah, itu harus ke sana. Dibanding ada ungkapan yang bilang sarjana tidak penting. Salah saya. Bukan salah saya. Itu 5, 4, 3, 2, 1. Bukan yang itu ya. Aku mau tanya satu lagi nih. Itu tadi pandangan Bang Reza secara garis besar, secara dasar basic keilmuan dan segala macam. Sekarang aku tanya hati ini Bang. Kalau lihat berita-berita tentang Israel, Palestina, perang segala macam, seperti apa? Secara pribadi, loss Bang? Secara pribadi itu selalu, kalau saya pribadi ya tadi ya, secara pribadi itu selalu kepikiran. Karena ujungnya adalah kita sebagai umat muslim, ujungnya sunatullahnya adalah kesana yang tadi saya sampaikan, bahwa ini sampai hari kiamat akan terjadi perang di Timur Tengah, di tanah Syam, kalau mungkin secara lokasi di Syria. Nah, ini adalah hal yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hari kiamat. Pertanyaannya kan balik lagi kepada kita masing-masing. Apakah kita mau menjadi bagian meskipun kecil? Menjadi bagian meskipun kecil, atau kita benar-benar mau cuek? Ini kalau saya pribadi. Ketika memang saya ngajak berjamaah, ngajak pada teman-teman, di sini adalah kepentingan akhirnya. Palestina adalah masyarakat asli pribumi di sana yang sedang direbut oleh pendatang.
Israel itu. Sehingga ini adalah hal yang harus kita perjuangkan, adalah bagian dari upaya kita untuk merebut kembali kan. Merebut kembali, ya apa ya? Kalau aku bilang Israel dijanjiin tanah dari Tuhan, katanya klaimnya mereka, dan kita sebagai umat Muslim ternyata ada situsnya Isra Mi'raj kan juga di situ kan. Betul. Itu ketika bicara kita sebagai umat Muslim. Bagaimana sebagai warga negara Indonesia? Nah, gimana? Belum tahu ya? Iya. Aku masuk. Gimana? Ketika Mas Yatmo waktu itu ceritanya nih ya, punya masalah, Mas Adi adalah orang yang pertama membela dan mengakui. Oke. Oh iya, punya utang budi? Pasti punya utang budi. Yang mengakui Indonesia merdeka duluan siapa? Iya, Palestina. Nomor 1. Iya, Palestina. Terus kita mau lupain mereka? Gimana? Ini kan Benar. Jangan melupakan sejarah. Palestina. Israel tercatat di situ 48 ya, bener ya Bang? Kalau Palestina udah ada dulu ngakuin kita. Betul. Ya mau nggak mau, yang namanya temanku salah tak bela, gitu kan? Iya. Di sini kita punya hutang politik. Iya. Gitu kan, jadi kalau mereka ini cuek dengan Palestina, bagaimana ini? Iya betul. Nggak boleh berarti dengan seperti itu. Betul. Ya bagus kemarin kan banyak orang yang ngira itu bercanda, pokoknya yang mau berangkat ke Palestina berangkat aja sekalian. Tapi kurasa itu nggak bercanda deh, itu serius deh kayaknya. Sesuai sama yang dibilang Bang Reza. Jadi kalau mau ya seperti itu karena 3 cara perjuangan tadi. Iya, kalau mau memang seperti itu. Jadi terakhir Bang. Ya. Tadi. Secara konkret dan simple nih buat kita nih anak-anak zaman sekarang lah. Apa yang bisa kita lakukan untuk membela saudara-saudara kita di Palestina dengan cara yang paling tepat? Dengan cara yang paling tepat, mungkin cara yang paling ringan, paling mudah. Satu, tetap suarakan. Ya. Tetap sampaikan yang benar. Tetap sampaikan apa adanya, nggak usah dipelintir. Bahwa pertama adalah Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia harus bela mereka. Ya. Itu pertama. Untuk saudara-saudara yang Muslim, ini jelas. Ini adalah tanah yang harus kita bela. Mau memperdebatkan apa lagi? Saya bingung. Artinya tetap suarakan. Itu adalah hal yang ringan kan? Suarakan. Tetap suarakan. Ini pun bagian dari saya menyuarakan. Gitu ya. Nah, kemudian jika ada kemampuan lebih, ada harta yang mau diberikan, bantu. Karena ini masalah kemanusiaan. Kemanusiaan ya, nggak mandang agama. Ponakan kita mau jajan aja, kita kasih. Pasti. Sementara di sana bukan mau jajan, untuk hidup sekian menit. Ya kalau bisa kita bantu, kita bantu. Nyambung hidup bener di sana. Nah kalau sudah punya yang lain, punya power, punya kekuasaan, punya ini, lakukan yang lebih. Sesuai porsinya. Sesuai porsinya. Berarti kita tunggu di Garut 1. Siap. Oke, sampai jumpa lagi dari Kisah Dunia Lain.